Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serindiani Wardana dari kelas PBIC. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Dosen pembimbing yaitu Dr. Andos Kamsina MPDI. Mata pelajaran yang diajarkan yaitu Ilmu Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita memasuki. Untuk pertemuan pertama, kita membahas mengenai kontrak perkuliahan. Dan untuk pertemuan kedua, kita membahas mengenai ilmu pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja, apa itu ilmu pendidikan Islam? Ilmu pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang mencangkup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat. Dalam ilmu pendidikan Islam, ada beberapa fungsi yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pendidik sebagai pengembangan potensi, dan yang kedua pendidik sebagai pewaris budaya, dan yang ketiga interaksi antara potensi dan budaya. Adapun objek pendidikan Islam yang ada 3. Yang pertama itu menyandarkan manusia sebagai makhluk individu, dan yang kedua menyandarkan manusia sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga menyandarkan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan ketiga, kita membahas dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah teori tentang pendidikan yang berdasarkan Islam. Mengapa begitu? Atau mengapa harus berdasarkan Islam? Karena ini berdasarkan sesuai keyakinan. Adapun tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut para ahli, menurut Islam sebenarnya sama dengan ciri manusia sempurna. Ada 4. Yang pertama itu al-atas, atau tujuan pendidik Islam adalah manusia yang baik. Dan yang kedua marimba, terbentuknya manusia yang berkepribadian muslim. Dan yang ketiga al-abrashi, yaitu manusia yang berakhlak mulia. Dan yang keempat Abdul Fattah Jalal, yaitu terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Selanjutnya untuk pertemuan keempat, lapangan penelitian pendidikan Islam. Ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam ini bersifat universal, dalam artian mencangkup semua ranah dan dikaji dengan banyak sumber konsep kajian. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam secara umum tidak berbeda dengan model dan jenis-jenis penelitian dalam penelitian pendidikan lainnya. Perbedaan hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Adapun ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam, yang pertama itu pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan Islam itu sebagai sistem, dan yang ketiga pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Adapun model dan jenis penelitian pendidikan Islam yaitu yang pertama penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Baik, untuk pertemuan kelima kita membahas mengenai alat-alat pendidikan Islam. Apabila umat Islam mau mempelajari pendidikan Islam sejak zaman silam sampai sekarang ini, tentunya para pendidik telah mempergunakan media pendidikan Islam yang bermacam-macam. Walaupun diakui alat media yang digunakan ada kekurangannya. Oleh karena itu, alat media pendidikan ini harus searah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, mudahkanlah, jangan engkau persulit, berilah kabar-kabar yang mengembirakan, dan jangan sekali-kali engkau memberikan kabar-kabar yang menyusahkan, sehingga mereka lari menjauhkan diri darimu. Salin taatlah kamu dan jangan berselisih yang dapat merenggangkanmu. Al-Hadis. Adapun jenis-jenis alat pendidikan, yang pertama itu sebagai alat pelengkapan, yang kedua itu sebagai alat pembantu mempermudah usaha tujuan, dan yang ketiga alat sebagai tujuan atau saling membantu.
Baiklah, untuk pertemuan ke-6 itu kita membahas mengenai faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam. Faktor determinan pendidikan Islam adalah berbagai hal yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan Islam. Semuanya merupakan komponen-komponen yang membentuk suatu sistem pendidikan, serta saling mendukung satu sama lainnya. Faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam ada 5 macam. Yang pertama itu ada faktor tujuan. Faktor tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam pendidikan dan hendaknya menjadi yang paling awal ditetapkan sebelum memulai pendidikan. Dan yang kedua, faktor pendidik. Faktor pendidik merupakan hal-hal yang harus diketahui dan dikuasai oleh pendidik agar peran, tugas, dan tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, faktor peserta didik. Faktor peserta didik sebagai objek utama pendidikan memiliki potensi yang harus dikembangkan secara berimbang. Yang keempat, faktor alat. Faktor alat merupakan perangkat yang digunakan dalam pendidikan yang semuanya menyatu dalam desain pembelajaran. Dan yang kelima ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan sesuatu yang harus kondusif dalam proses pendidikan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Baiklah, untuk pertemuan terakhir atau pertemuan ke-7 kita membahas mengenai aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Secara operasional, aliran pendidikan Islam adalah paham atau pemikiran pendidikan Islam sebagai titik tolak dalam membina dan mengembangkan potensi-potensi manusia serta hal-hal yang mempengaruhinya sesuai pandangan Islam. Pendidikan Islam menurut Abdurrahman Geteng yaitu usaha membina dan mengembangkan potensi manusia baik jasmani maupun rohani agar tujuan kehadirannya di dunia sebagai hamba dan khalifah Allah bisa terwujud dengan baik. Adapun aliran-aliran pendidikan yang dibagi menjadi 6 aliran, yaitu yang pertama ada aliran nativisme, dan yang kedua aliran naturalisme, dan yang ketiga aliran empirisme, dan keempat aliran konvergensi, dan yang kelima ada aliran progresisme, dan yang terakhir ada aliran konstruktivisme. Mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.